Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Ketua KPU Hasyim Asyari dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Ya, Hasyim terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap seorang anggota PPLN Den Haag, Belanda. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Putusan dibacakan Ketua DKPP Hedi Lugito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. DKPP dalam putusannya menyatakan ada perbuatan asusila antara Hasyim Asyari dengan seorang anggota PPLN Den Haag berinisial CAT. Perbuatan tersebut dilakukan secara paksa di kamar hotel tempat Hasyim menginap pada 3 Oktober 2023 di Amsterdam, Belanda. Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asyari diadukan ke DKPP oleh seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag, Belanda. Tidak hanya kali ini, Hasyim Asyari juga pernah terlibat kasus asusila pada tahun 2022. Ia dilaporkan Ketua Umum Partai Republik I Hasnain Nimoini alias Madita Emas perihal dugaan pelecehan seksual. Namun dalam kasus itu, Hasyim hanya dijatuhi hukuman peringatan keras terakhir. Tim iNews melaporkan. Ya, pemirsa, anggota DKPP J. Kristiadi mengungkap teradu memaksa melakukan tindak asusila kepada pengadu dan korban ini dijanjikan akan dinikahi. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menerangkan bahwa pada tanggal yang sama, 3 Oktober 2023, teradu menelpon pengadu pada malam hari untuk datang ke kamar teradu di Hotel Van der Valk, Amsterdam. Dalam pertemuan tersebut, setelah berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu, pengadu menerangkan bahwa teradu memaksa untuk melakukan hubungan. Pengadu menolak permintaan teradu. Namun teradu terus memaksa disertai dengan janji akan menikahi pengadu. Setelah kejadian tersebut, pengadu dan teradu beberapa kali jalan bersama di Amsterdam sampai dengan kepulangan teradu ke Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2023. Selain itu, teradu juga mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada pengadu berupa foto berdua di depan lobi Hotel Van der Valk, Amsterdam. Dalam foto tersebut disertai dengan caption My Love, ditambah emoji love dan emoji bunga mawar merah. Video bukti P19. Ya, sementara itu CAT yang menghadiri sidang tersebut menyampaikan terima kasih atas putusan DKPP. Ya, CAT berpesan agar semua korban dalam kasus apapun, terutama wanita, harus berani memperjuangkan keadilan. Dari awal sampai sekarang ini, saya mengalami ups and down yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung, tapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat. Jadi sampai hasil yang pada hari ini telah ditentukan. Oh ya, di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu, untuk dapat berani, terutamanya perempuan, untuk mengajukan atau memperjuangkan. Usai dipecat, Ketua KPU Hasyim Asyari mengucapkan terima kasih kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang telah membebas tugaskan dirinya dari jabatan Ketua KPU. Ya, Hasyim juga meminta maaf atas kata-kata dan juga perbuatan yang mungkin kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian, teman-teman jurnalis yang saya hormati. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu.
dan sebagaimana diketahui substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah anggota KPU sepakat untuk menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua Umum KPU. Muhammad Afifuddin akan menjalankan tugas organisasi sampai nanti terpilih Ketua KPU secara definitif. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 untuk menentukan pengganti Ketua KPU 1 kali 24 jam. Penunjukan Afifuddin sebagai PLT Ketua KPU dilakukan dalam rapat pleno. Sejumlah anggota KPU sepakat menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua Umum KPU menggantikan Hasyim Asyari. Penunjukan ini berlaku hingga nantinya ditentukan pemilihan Ketua KPU definitif. Keputusan pemilihan PLT Ketua Umum KPU ini telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022, di mana KPU memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan pengganti Ketua KPU. Memutuskan pelaksana tugas dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hasil pleno sudah memutuskan secara bulat, kami bersepakat untuk memberikan mandat kepada Pak Muhammad Afifuddin untuk menjadi pelaksana tugas dari Komisi Pemilihan Umum dalam Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan tugas-tugas organisasi sampai dengan nanti dipilihnya Ketua KPU secara definitif. Ya, sementara itu pemirsa, begitu terpilih sebagai PLT Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menyatakan akan memastikan penyelenggaraan pilkada berjalan dengan baik. PLT Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menghargai dan menjalankan mandat yang diputuskan dalam rapat pleno komisioner KPU RI. Sebagai pelaksana tugas menggantikan Hasyim Asyari, Afifuddin akan memastikan penyelenggaraan pilkada serentak berjalan sesuai dengan rencana dan akan melakukan konsolidasi ke seluruh daerah demi melancarkan penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Dan bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman anggota KPU tadi secara bulat, secara sepakat memberikan mandat kepercayaan ke saya untuk menjadi pelaksana tugas. Yang akan kami lakukan adalah pertama, menguatkan kembali konsolidasi internal kita menghadapi satu tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sebagian masih belum selesai. Yang kedua, dan ini yang juga sangat penting, kita akan menghadapi pilkada serentak 2024, sehingga yang kita lakukan adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu, tidak ada persiapan apapun yang terganggu dari sisi keorganisasian di KPU Republik Indonesia. Kami berenam dan dengan Pak Sekjen serta dengan seluruh jajaran termasuk jajaran KPU Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia akan segera melakukan percepatan konsolidasi untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 akan berjalan sesuai dengan apa rencana dan tahapan yang sudah ada.